Kita sekarang sudah di rangkaian video terakhir. Mari kita review apa saja yang sudah kita pelajari. Plastik atau polimer merupakan sebuah benda yang terdiri dari molekul raksasa berulang yang umum digunakan untuk kemasan produk. Awalnya, kemasan produk menggunakan kertas dan bahan organik dalam kehidupan sehari-hari. Karena kemajuan teknologi dan dampak penggundulan hutan, plastik mulai digunakan. Plastik ini lebih kuat, tahan lama, dan proses produksi yang relatif lebih hemat energi dan emisi karbon yang rendah. Sayangnya, sampah plastik tidak baik untuk lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Plastik tidak akan sempat menjadi sampah apabila skema ekonomi sirkular berjalan dengan baik. Jika kalian masih ingat, ekonomi sirkular adalah sistem di mana produk plastik yang kita buat akan digunakan kembali, seperti lingkaran yang tiada ujungnya. Dengan adanya lingkaran ini, penggunaan plastik dari alam akan berkurang sehingga emisi karbon makin menurun. Ekonomi sirkular juga tentunya akan mengurangi sampah plastik yang terbuang ke TPA sehingga mengurangi polusi tanah, air, bahkan udara. Terakhir, skema ekonomi sirkular ini juga bermanfaat dari segi ekonomi. Misalnya, saat pemulung menjual plastik ke pengepul ke pendaur ulang, dan saat pendaur ulang menjual produk hasil daur ulangnya. Kamu, sebagai konsumen, memiliki peran untuk menjaga kondisi sampah dalam kondisi baik, seperti menyortir sampah kita sendiri. Tidak hanya itu, tugas kita juga mengugah sekitar kita akan pentingnya menyortir sampah. Jika semua sampah plastik yang kita hasilkan dapat dibuat menjadi produk baru kembali, maka pewujudan ekonomi sirkular plastik akan tercapai. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mewujudkan ekonomi sirkular di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals atau SDGs adalah seruan universal yang diinisiasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk bertindak mengakhiri kemiskinan, melindungi planet kita, dan memastikan bahwa semua orang menikmati perdamaian dan kemakmuran pada tahun 2030. SDGs terdiri atas 17 tujuan berkelanjutan yang terintegrasi dengan satu sama lain. Dari kesejahteraan semua manusia, kesehatan, perubahan iklim, hingga perdamaian dunia. SDGs ini memiliki peran yang sangat penting untuk mengatasi tantangan global dan menciptakan masa depan yang indah. Di antara 17 tujuan berkelanjutan tersebut adalah SDG nomor 11 terkait Sustainable Cities and Communities dan SDG nomor 12 terkait Responsible Consumption and Production. SDG 11 bertujuan untuk merencanakan kota dan pemukiman manusia berkelanjutan dengan cara membangun akses layanan dasar, energi, perumahan, transportasi, dan ruang publik yang hijau, serta mengurangi penggunaan sumber daya dan dampak lingkungan. Sedangkan SDG 12 bertujuan untuk menciptakan sistem produksi serta konsumsi yang bersifat berkelanjutan dengan teknologi canggih, efisiensi sumber daya yang bagus, dan pengurangan limbah secara global. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, kita mendapatkan satu kunci kata utama yaitu berkelanjutan. Keberlanjutan meningkatkan kualitas hidup kita sebagai manusia, melindungi ekosistem kita, dan melestarikan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Jadi, ekonomi sirkular memang sangat berkaitan dengan aspek keberlanjutan. Bisa dibilang keberlanjutan hidup kita bergantung dengan pelaksanaan ekonomi sirkular. Lantas, sudah jelas ekonomi sirkular penting untuk masa depan kita, masa depan Indonesia. Harapan saya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga, yaitu bahwa kita bisa di tahun 2025 nanti mengurangi sampah 30% dan menangani sampah 70%, artinya 100% sampah di Indonesia terkelola. Jadi jangan lupa pilah sampah dari rumah, bawalah ke bank sampah TPS 3R yang terdekat supaya bisa dijadikan bahan baku daur ulang sehingga sirkular ekonomi akan terjadi. Ekonomi sirkular adalah solusi short and long term untuk penanganan limbah plastik dan material lainnya. Penanganan segera menjadi prioritas pihak pemerintah, asosiasi, brand, industri,
dan LSM membangun bersama untuk fondasi kapabilitas negara. Melalui program-program kerja Le Mineral, kita akan mendukung pengelolaan limbah plastik yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja recycling rate industri, ekonomi sosial, dan kebersihan lingkungan. Kami juga akan aktif berperan dalam edukasi dan inisiasi kerjasama multi-stakeholder bersama komunitas untuk membangun 2 gaya hidup baru yang mengutamakan pilah sampah dari rumah dan menyalurkan sampah terpilah kepada petugas daur ulang. Mengingat kita adalah negara dengan populasi nomor 4 terbesar di dunia dan tentunya plastik di Indonesia ini baru 15% yang bisa didaur ulang, sehingga potensi daur ulang plastik itu sungguh sangat besar. Dan harapannya tentu ini bisa menumbuhkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan sektor ekonomi, karena memang industri ini adalah industri yang bisa memberikan contoh kepada jalannya satu proses sektor ekonomi, di mana mulai dari pengumpulan sampai pada proses barang jadi, ini melibatkan banyak sekali peranan dari banyak industri dan individu, sehingga yang mana hasil akhirnya itu adalah untuk kembali ke masyarakat, khususnya sektor-sektor informal. Ini akan sangat membantu teman-teman kita yang bekerja di industri daur ulang, teman-teman pemulung, teman-teman lapak, sampah, ya kan. Mereka akan sangat terbantu. Ada 7 juta orang yang jadi pemulung di Indonesia, dan kalau kita bisa tingkatkan circularity ekonomi sampah, mereka akan sangat terbantu. Masalah sampah, global warming, dan ekonomi sosial beres dengan circular ekonomi. Harapan saya sangat besar untuk circular ekonomi. Plastik melekat dengan kehidupan manusia. Kata kuncinya adalah bukan plastik jadi masalah, akan tetapi bagaimana mengelolanya. Di dalam mengelola tentu harus melibatkan semua pihak sebagai satu ekosistem, di mana satu sama lain saling terkait erat. Tentu dalam hal ini bagaimana sebuah ekosistem ini bisa berlangsung dengan baik, maka salah satu prinsip yang harus dipegang adalah circular economy. Karena dengan circular economy akan banyak hal yang dapat kita ambil kebaikannya. Pertama, sampah plastik itu akan menjadi sebuah komoditas yang tentunya memiliki nilai ekonomi, akan banyak tenaga kerja yang akan mampu diserap untuk itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah di sini dengan circular economy, sampah plastik akan banyak diberdaya gunakan ulang untuk kemudian dapat mengurangi penggunaan bahan baku atau sumber daya alam, tentunya energi, dan tidak kalah penting pula dapat mampu mengurangi emisi karbon. Mari bersama-sama kita wujudkan prinsip circular economy. Harapan ini mewakili harapan kita semua agar kita sadar akan pentingnya pengelolaan sampah plastik dan pentingnya ekonomi sirkular. Harapan agar kita mempunyai masa depan yang lebih baik. Mari kita realisasikan ekonomi sirkular di Indonesia mulai dari diri kita sendiri. Memulai memahami plastik, mulai perubahan perilaku, dan mewujudkan ekonomi sirkular.